kita lanjutkan. Oke. Ya, tadi ini ya, ini mikra faidia. Faidia ini adalah dari kata neuter, ya, saudara jangan sampai salah, ya. Ini adalah neuter, ya. Faidia itu dari kata faidion atau teknon, akhiran on. Nah, jadi sekarang ini apa? Apa? Mikra. Lihat rumusnya neuter. On uo, a on ois. Jadi ini adalah ya neuter nominatif jamak. Ini yang kata benda faidia, ini yang kata sifat. Jadi dia adalah anak kecil, anak-anak kecil, ya, atau anak-anak yang kecil. Oke, kenapa ini dipakai secara atributif? Oke. Nah, sekarang di sini ada kai. Ini adalah kata penghubung, ya, artinya dan. Sekarang di sini ada ta mikra faidia. Ini adalah tadi neuter akusatif, ya. Sekarang ini apa? Neuter. Ini kan kata sifat neuter nominatif jamak, ya. Ini adalah neuter nominatif jamak, tapi kata sifat ini adalah faidia adalah neuter nominatif jamak. Kenapa ini akusatif dan ini nominatif? Saudara perhatikan. Kenapa yang di sini kita harus buat dia akusatif? Kan akusatif itu objek kan? Nah, kenapa yang di sini kita harus buat dia nominatif? Karena yang pertama itu mereka objeknya Pak Yesus. Kan Yesus Ya. itu subjeknya. Oke. Karena di sini sudah jelas ada subjek nominatif. Dan ini adalah predikat. Jadi otomatis di sini membutuhkan objek. Jadi sudah otomatis objeknya adalah mikra faidia, maka dia harus berkasus akusatif. Kemudian di sini, kenapa Pak? Kok dua nominatifnya kan gitu? Ya kan? Ini adalah kalimat bertingkat. Di sini ada koma. Di sini dibuat kata sambung dan. Ya. Dan berarti ada bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, kan gitu. Oke, dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini adalah dan anak-anak itu ekuon, ya, ekuon. Ayo, kata apa ini? Imperfect, indikatif, aktif, tiga tunggal. Jamak, Pak. Tiga jamak. Saudara perhatikan di situ. Dari kata apa dulu ini? Ayo, ini kita belajar ini. Dari kata apa ini? Ekuon. Saudara perhatikan di situ di halaman berapa tadi? Pelajaran kita 37.
ya 37, perhatikan di situ. Ekuen, ya. Di situ lihat dari kata apa? Akuo. Hah? Ah, Akuo. akuo, ya. Di sini adalah dari kata aku. Wo. Oke. Akuo. Kenapa ini jadi E? E ketemu A, maka jadi E. Oke. Dia adalah dari kata akuo. Apa itu akuo? Mendengar. Oke. Arti ini adalah ini adalah 3 jamak. Oke. Ini kan perhatikan di sini jamak. Ya kan? Nah, oke, sekarang ini tu Yesu. Tu oton tu to. Berarti ini maskulin genetif tunggal. Dari kata Yesus sama dengan ini. Oke. Sekarang kita terjemahkan. Ya. Subjeknya yang pertama adalah Yesus. Berarti terjemahannya adalah Yesus itu dulu sedang ngapain? Sedang menerima perhatikan ini adalah dipakai sebagai atributif, ya, menerima anak-anak yang kecil, ya, anak-anak yang kecil, ya, anak-anak yang kecil, Oke. Kemudian dan tamikra. Nah, di sini ini berbeda, ya. Ini dipakai sebagai predikatif. Dan berarti anak-anak kecil itu adalah kan gitu. Nah, dan anak-anak kecil itu ngapain mereka? Sedang mendengar, ya, sedang mendengar Yesus. Oke? Ya, perlu saya catat lagi. Oke. Itu yang pertama. Ya, saudara sudah perhatikan perubahan-perubahannya ini seperti E tadi ini, perubahan N, kemudian di sini, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2 di dalam buku kita, ya, halaman 37 itu. Oke. Saudara perhatikan di situ hoi hamartoloi ufekuon to profete. Profete di sini ada ada garisnya di bawah, ya. Jadi ini adalah bentuk datif. Oke. Sekarang di sini diparsing hoi amartoloi. Hoi maskulin, nominatif, jamak. Oke, dari kata hamar tolos. Ini apa? Kata sambung, kata keterangan. Jangan lupa-lupain, ya. Di mana itu katanya?
Saudara lihat di halaman 26 ya. Ups. Ya, itu adalah kata keterangan artinya tidak atau bukan. Sekarang ini hupekuwon. Ayo. Hupekuwon. Lihat ini ada e di sini, perubahan e. Aturannya ini kan bukan hupe tapi hupa. E ketemu a jadi e. Ya. Jadi ada perubahan di sini kan? Jadi ini adalah imperfect indikatif aktif on. Nah, ini tadi pertanyaan siapa tadi? Si Willy. Gimana membedakannya ini? On. Lihat. Jadi sekarang ini jamak apa tunggal? Jamak. Berarti ini tiga jamak. Kenapa jamak? Di sini subjeknya sudah jamak. Oke? Nah, to profete. To to profete. Di sini ada kata sandang. Kata sandang itu berarti dia melekat di apa? Kata benda. Berarti ini kata benda. Berarti kata benda apa? Maskulin, datif, tunggal ya. Tulis David. Maskulin, datif, tunggal. Oton tu to. Oitus tontois. Ya. Jadi harus ingat kata sandang itu melekat di kata benda atau kata sifat. Jadi tidak mungkin dia iya, tidak mungkin dia kata kerja. Nah, jadi ini adalah hupakuo plus datif. Ya, artinya apa ini? Taat atau sedang mentaati. Dulu sedang mentaati. Nah, ini propete dari kata propetes. Nabi. Oke, sekarang kita terjemahkan. Hoi hamartoloi hupekuon to propete. Nabi-nabi, mana nabi-nabi di sini? Hoi hamartoloi. Apa itu hamartolos? Orang berdosa. Nah, orang-orang berdosa itu, orang-orang berdosa itu, termasuklah Sprenky ini, ya kan? Atau enggak? Nah, ini kan subjeknya. Sekarang predikatnya mana? Iya, apa ini? Mereka sedang. Nah, nggak usah kita tulis lagi merekanya ya. Sedang. Apakah mereka taat di situ? Karena ada di sini kata tidak. Maka mereka sedang tidak sedang, di sini aja depannya. Orang-orang berdosa itu tidak sedang mentaati ya nabi itu. Nabi itu. Karena nabinya cuma satu. Oke. Jadi orang-orang berdosa itu tidak sedang taat kepada nabi itu. Ya kan? Enggak taat mereka sama nabi itu. Berarti enggak taat juga mereka sama firman. Oke, ada pertanyaan? Ada? Enggak ada? Yang mana yang bingung? Bingung itu kamu, mana? Mana itu kamu bingung? Dari minta di ACC, Pak.
Apa? Ferry mau masuk minta di ACC. Nggak ada di sini ya. Yang mana bingung Frankie? Mr. Frankie Wicaksono. Hah? Mr. Frankie Bijaksini. Ini kan saya ulang ya. Ini kan kita sudah belajar kata benda. Ini adalah kata benda maskulin. Ya, os on uo, oi us on ois. Ya. Ini adalah kata keterangan artinya tidak. Ini adalah bentuk nominatif jamak, ya, maskulin. Jadi orang-orang berdosa di sini adalah laki-laki. Oke? Laki-laki. Karena ini bentuk maskulin. Nah, kemudian hupekuo dari kata hupa, kan ada kata dasarnya hupa kuo, ya, saudara lihat di halaman 37. Ya. Kemudian ini adalah to propetes. To di sini adalah bentuk datif. Propetes adalah bentuk datif. Propete. To propete. Nah, jadi di sini ada dua, di sini maskulin, di sini juga maskulin, tapi bentuknya datif. Nah, di sini adalah predikat. Oke. Jadi subjeknya mana? Subjeknya adalah nominatif. Nominatifnya apa? Orang-orang berdosa. Kan gitu. Orang-orang berdosa itu ngapain mereka? Ada kata tidak, sedang, mentaati. Siapa yang tidak ditaati? Nabi itu. Jelas kan? Atau gimana? Oke, kita lanjut. Ya. Paulos didasken. Sekarang kita parsing yang ini. Frankie, apa ini parsingnya? Karena Frankie tadi yang bingung kan. Paulos os on uo oi us on ois. Maskulin apa ini? Nominatif tunggal. Oke, dari kata Paulos. Oke, sekarang siapa yang parsing ini? Ella, didasken. Didasken. Ada di sini, berarti ini a di satu jamak. Ini 3 tunggal. Oke. 3 tunggal. Ya, 3. Dari kata apa ini? Didasko. Kalau didaskalos itu kata benda, akhirannya os. Kalau didaskalos berarti guru. Kalau didasko mengajar. Nah, jadi bedakan antara kata benda, kata kerja. Gitu. Nah, di situ nanti yang banyak salah kan? To euagelion. Maskulin. Iya. Saudara lihat di sini ada to maskulin. Oton to. Maskulin itu oton to. To-nya O-nya begini, bukan begini. Ya kan? Nah, neuter apa ini? Datif. Nah, to, tu, to, ta. Nggak mungkin ini genetif. To, tu, to.
Ini adalah akusatif tunggal. Makanya dihafal dari kata evangelion. Apa itu evangelion? Ya, Saudara lihat di halaman berapa tadi itu? Yang neuter. Susah ini kalau nggak dihafal ini. Nah, lihat di halaman 16. Ya. Injil, kabar baik. Evangelion. Kai ini adalah kata menghubung, artinya dan. Sekarang epistewete. IIA dua jamak. Oke, IIA dua jamak. Tois logois. Tois. Oton tuto oitus ton. Maskulin. Datif jamak. Ini adalah maskulin datif jamak dari kata logos. Ya. Ya. Oke, sekarang mari kita terjemahkan. Paulus didasken to evangelion kai episteute tois logois. Ya. Paulus, oke. Paulus. Ini bentuknya apa? Dulu, ya. Dulu sedang mengajar. Sedang mengajar apa? Ya, mengajar Injil itu atau kabar baik itu. Biar singkat Injil itu. Dan kai epistewete. Ini dari kata apa? Apostolos. Jauh kali apostolos ini. Ini dari kata apa? Pistos. Pistos itu kata benda. Ini adalah kata kerja. Pistewete. Ini kan sudah jelas ada eu di sini. Dari kata pisteo. Percaya. Dan ini dua jamak. Dan berarti siapa? Kamu sekalian. Saya singkat aja. Dan kalian sedang. Dan kalian dulu. Ini kan lampau. Dulu sedang percaya kepada firman itu. Sedang percaya kepada KPD firman itu logos atau kata-kata itu firman itu. Ngerti jelas? Ya. Paulus didasken to evangelion kai epistewete tois logois. Paulus dulu sedang mengajar ya Injil itu dan kamu sekalian dulu sedang percaya kepada firman itu. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum kita berikan PR. Ya. Saya bertanya Pak, saya masih bingung dengan cara kata awal ini. Awalnya apa? Ini kan epis
kata dasarnya. Nah, sekarang kan saudara kan sudah hafal kata dasar kan? Sudah hafal di kamus. Nah, sekarang ini kan dari kata ini. Ini kan rumusnya ET. Ya kan? Nah, berarti ini dihilangkan. Kan augment kan itu tandanya dari lampau kan? IIA. Nah, sekarang piste. Piste kata apalah yang dekat dengan piste ini? Kata kerja. Ya pisteo lah. Kenapa enggak pistos? Pistos bukan kata kerja. Pistos kata benda, enggak mungkin pistos masuk rumusnya kan? Kan makanya kata baru itu kata atau kamus-kamusnya itu dihafal. Nah, sama seperti saudara tahu rumusnya tapi enggak tahu katanya, sama aja bohong. Ya kan? Saudara tahu rumus bahasa Inggris kan? Ya kan? Saudara tahu bahasa Inggris, tenses bahasa Inggris saudara tahu. Tapi nggak tahu saudara apa itu makan, apa itu minum. Nggak tahu saudara bahasa Inggrisnya, hanya rumusnya aja yang saudara hafal. Yang nggak jalan. Ya kan? Jadi daftar katanya harus dihafal kan? Nah, baru masuk dalam dalam tata bahasa. Ini kan tata bahasanya. Cara menafsirnya, oke? Jelas sama seperti yang ini tadi, makanya saya selalu garis B das can. Berarti dari kata apa ini? Kenapa? Ini kan akhirannya adalah huruf konsonan. Nah, kalau akhirannya huruf konsonan berarti rumusnya langsung O, kan gitu. Kata dasarnya langsung O di belakang kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya begini, berarti ini masuk kepada rumus yang ini tadi. Yang ini. Yang akhiran kan hanya dua kata dasar, akhiran O atau akhiran EO. Berarti kalau ada E dia di sini, berarti masuk di rumus yang ini. Kalau nggak ada, kalau dia konsonan berarti masuk di rumus ya. Ini tinggal nambah ini aja. Kan gitu. Ya kan? Tinggal nambah ini on, S, N, omen, ya kan? ET. Nah, yang tadi piste WT dia nggak masuk di sini kan? Dia pakai yang ini kan? EYT. Kan? Kenapa bisa begitu? Karena dia dari kata mana tadi? Pisteo. Nah, jadi dia adalah akhiran eo. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bolak-balik masuk nih. Aneginosken. Nah, sekarang coba diparsing ini. Lewat. Aneginosken. Ane. Ini sudah pasti, ya kan? Berarti tinggal nambah O, ya kan? Nah, sekarang anegineske, yang mana berubah? Yang berubah adalah E. Berarti ini dari kata apa? Anaginosko, kan gitu? Anaginosko. Karena beda nanti anaginosko, epiginosko dan lain-lain. Jadi itu beda artinya. Kalau anaginosko membaca, kalau epiginosko mengerti. Ya kan? Nah, ini adalah dari kata anaginosko. Berarti ini adalah bentuk A, imperfect, indikatif, aktif, N. Arti ini adalah 3
tiga tunggal. Oke. Ento biblia. Ento biblio. N itu kata Ini kan N plus datif di dalam. Oke. Sekarang yang ini biblio. Hah? Biblio. mas Hah? Dari kata apa itu biblia? Biblio. Ento. Perhatikan di situ kata yang dipakai di situ ento biblio. Emang ada kata biblios ya? Hah? Kata Biblion, Pak. Hah? Feminim. Bibli di sini adalah on. Jadi ini adalah neuter datif tunggal. Biblion. Oke. Sekarang to, kenapa dia tidak masuk ke feminim biblia? Karena di sini pakai kata sandang neuter atau maskulin. Nah, maskulin nggak ada kata biblia atau biblion. Ya kan? Biblos ada, tapi ini ada i di sini. Jadi ini dari kata biblion. Oke. Tu falayu nomu. Nah, ini kata sifat ada di sini. Dan kata benda. Falaya, falayu. Ini nomu. Nomu, oke, nomu aja dulu. Ini dulu. Kata sandangnya apa? Maskulin. Genetif tunggal. Berarti ini sudah pasti maskulin, genetif tunggal. Ini juga sudah pasti maskulin, genetif tunggal. Oke. Ini kata benda. Ini kata sifat. Nah, apa artinya falai? Falaios. Ini nomos. Ya kan? Nomos itu apa? Hukum. Sekarang ini apa? Lama, tua, ya. Oke, sekarang kita terjemahkan. Mana di sini subjeknya? Ada nggak nominatif? Nggak ada. Berarti ini langsung jadi subjek sekaligus jadi predikat. Oke, berarti dia tiga tunggal. Berarti terjemahannya apa? Tiga tunggal. Dia dulu ngapain dia dulu? Sedang ngapain? Anaginosko. Ini kan bukan membaca. Epiginosko mengerti. Ini sedang membaca. Apa yang dia baca? Apa yang dia baca? Kitab tua. Saudara harus terjemahkan mana yang duluan. Kan kemarin saya sudah bilang nominatif, kemudian akusatif, kemudian genetif, kemudian datif. Ini kan urutannya. Ya kan? Nah, nominatif setelah subjek ada kata kerja predikat, baru ada
objeknya. Nah, sekarang di sini ada akusatif enggak? Enggak ada. Ya. Jadi berarti akusatif, berarti apa yang dia baca di sini? Yang mana duluan diterjemahkan? Hukum itu yang jelek. Hukum, Lama. ini kan atributif. Hukum yang lama atau hukum yang tua. Hukum yang tua itu. Yang tua itu. Terus di dalam kitab itu. Jadi ngerti ya? Jadi dia dulu sedang membaca hukum yang tua itu di mana dibaca? Di dalam kitab itu. Kitab yang mana? Kitab itu. Berarti sudah ditunjuk kitab itu. Jadi hukum yang tua itu ada di dalam kitab itu. Dia dulu sedang baca. Oke, jelas? Oke, kalau begitu karena waktu kita sudah habis ya. Sampai di sini pertemuan kita, latihan kita. Hah?